Tahun 2020, mungkin semua saudara-saudara di sini juga merasakan dampak yang sangat luar biasa. Dampak dari pandemi yang kita rasakan tanpa ada aba-aba, tanpa ada persiapan, tiba-tiba kita harus dihadapkan dengan situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sedih, pasti sedih. Aku juga sangat merasakan kesedihan itu. Aku merasakan stres banget. Semua kegiatan terhenti pada saat itu ya. Tahun 2020 itu semua kerjaan berhenti. Semua kegiatan apapun kita harus lakukan di rumah gitu. Bayangin, apalagi aku yang jauh dari keluarga ya pada saat itu ya. Jadi aku benar-benar sendiri di Jakarta, bingung harus ngapain. Pemasukan juga gak ada sama sekali. Yang ada saldo rekening makin lama makin menipis karena ya biaya hidup kita masih harus tetap berjalan, waktu tetap berjalan. Meskipun tanpa ada pekerjaan saat itu, ada mungkin ya pemasukan, tapi pemasukan pun juga sisaan dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang belum terbayarkan pada saat itu. Semakin hari kita harus berpikir, aku harus berpikir gimana nih caranya ya untuk bertahan hidup pada saat itu ya. Akhirnya aku memutuskan untuk memulai usaha saat itu. Dari teman-teman musisi, dari teman-teman artis, dari teman-teman aku lihat di sosial media mereka gencar jualan online. Nah saat itu aku pikir apa ya, jualan online apa ya? Jualan makanan kali ya. Karena kan memang basicnya keluarga aku tuh jualan makanan gitu. Jadi saat itu aku telepon adek aku, "Dek, ini kakak kayaknya gak bisa nih kayak gini, gak ada kerjaan sama sekali. Kayaknya kakak harus mulai jualan. Bikin apa ya dek yang gampang gitu dibuatnya." Akhirnya adek aku ngasih pilihan ini. Dari sekian banyak pilihan yang dikasih sama adek aku memutuskan untuk milih, aku mau bikin bakso aci. Dulu namanya bacil, bakso aci kecil gitu. Kayaknya gampang bikinnya, cuman dari tepung tapioka dibulat-bulat, gampang aku bilang kayak gitu ya. Akhirnya udah berpikir mau bikin bakso aci, tapi aku memikirkan beberapa kemungkinan ya. Kayak bakal laku nggak ya aku jualan? Bakal enak gak ya aku masak gitu? Bakal seenak adek aku gak aku masak? Bakal laku, bakal enak, bakal malu gak ya? Bakal diomongin gak sama orang ya gitu. Pada saat itu aku berpikir seperti itu. Jadi kayak mau jualan, tapi berpikir lagi. Ternyata pada saat itu ya gak sedikit orang yang mencibir aku lah gitu. Ngomongin aku kayak, kasihan ya si Rafael ya, dulu di atas panggung, sekarang jadi tukang bakso aci di dapur. Aku tidak merendahkan penjual makanan bakso aci ya, karena sekarang pun juga aku penjual seblak ya. Sekarang juga aku merasakan itu. Dan pada saat itu cuman kalau boleh dibilang ya, waktu itu kan aku kerja nyanyi, terus tiba-tiba sekarang banting setir harus bertahan hidup, harus menjual bakso aci. Yang dipikir tadinya gampang ternyata susah juga ya. Dari jam 3 sore, jam 12 malam itu buletin bakso aci nggak beres-beres. Untung dulu ada drakor temenin saya ya pada saat itu. Tapi nggak apa-apa, aku terus jualan. Akhirnya ya puji Tuhan ada lumayan lah yang order saat itu. Semua aku kerjain sendiri. Nggak apa-apa mau ada yang ngomongin aku ya, gimana, orang kita harus bertahan hidup. Tapi dari situ aku belajar bahwa hidup kita itu tuh bukan apa kata orang, tapi hidup kita itu apa kata Tuhan. Amin. Jadi di situ bodo amat lah orang-orang mau ngomong kayak gimana. Yang penting apa kata Tuhan hidup kita ini. Seperti dalam ayat Alkitab di Mazmur 139 ayat 14, Aku akan menyanjung engkau sebab akan diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Dahsyatlah segala perbuatanmu dan jiwaku sungguh-sungguh menyadarinya. Dahsyat dan ajaib. Satu aku bilang sama Tuhan, gak apa-apa deh Tuhan. Tuhan kasih musim kehidupan yang seperti ini. Suka-sukanya Tuhan aja deh mau bikin hidup aku kayak gimana. Toh sama Tuhan juga kan jalannya. Tuhan gak ninggalin aku kan gitu. Aku bilang saat itu sama Tuhan, terserah Tuhan mau obrak-abrik hidup aku kayak gimana. Terserah Tuhan mau bikin saldo rekening aku sampai kosong.
Yang penting ada Tuhan kan? Aku bilang kayak gitu sama Tuhan. Tuhan tetap jagain aku, tetap temenin aku. Karena janji Tuhan seperti itu. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Tuhan gak akan pernah ninggalin aku. Itu yang bikin aku kuat. Makanya waktu aku datang di podcastnya Om Deddy Kobuser, pada saat itu aku juga nggak kepikiran bakal ditanya apa yang membuat kamu kuat pada saat pandemi kamu nggak punya apa-apa. Aku langsung bilang yang bikin aku kuat cuma satu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bikin aku kuat saat itu sampai saat ini. Kadang yang terjadi dalam hidup kita ini tuh kita nggak perlu ngerti, karena yang ngerti hidup kita tuh cuman Tuhan. Kita cuman tinggal jalanin aja saudara-saudara. Ya kita jalanin aja, kita taat sama Tuhan. Karena Tuhan temenin kita kok. Tuhan gak kemana-mana. Kadang kan kita juga kalau mau dipikir gak ngerti nih jalan hidup kita tuh kayak apa ya. Gak usah ngerti. Yang penting kita taat sama Tuhan aja. Kita jalanin aja bareng-bareng sama Tuhan gitu. Ngomongin pandemi, baiknya Tuhan sama aku lagi. 2 minggu banget sebelum pandemi, aku tuh dipertemukan dengan satu komunitas sel. Bayangin dari zaman dulu, aku pindah ke Jakarta 2011 awal pindah ke Jakarta. Aku ke gerejanya gereja jalan-jalan dulu. Jadi gerejanya cobain, oh gereja ini belum pernah coba, gereja itu belum pernah coba. Akhirnya sekarang sudah tertanam di GPCC. Terus akhirnya 2 minggu sebelum pandemi banget aku ketemu sama komunitas sel yang benar-benar klop. Memang rancangan Tuhan, memang rencana Tuhan sudah sangat-sangat indah saat itu ya. Jadi pada saat itu aku gabung di komunitas sel. Aku menemukan teman-teman yang bisa mensupport aku pada saat itu. Sampai saat ini juga aku masih gabung dengan komunitas sel tersebut. Jadi dari tahun 2020 itu bulan Februari sampai bulan September, saat itu aku benar-benar merasakan proses pengenalan Tuhan yang luar biasa. Saat itu aku bukan cuman sekedar tahu Tuhan Yesus, tapi aku kenal deket banget sama Tuhan. Sampai akhirnya di bulan September 2020 aku mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu yang aku rasain, kayak Tuhan datang, ada duduk di sebelah aku, dia peluk aku nangis sekejar-kejarnya. Aku merasakan bahwa Tuhan tuh sayang banget sama aku. Dan kejadian ini gak pernah akan bisa aku lupain. Sampai saat ini kalau ditanya momen bahagia apa sih yang paling bahagia dalam hidup aku, yaitu ketika Tuhan datang sama aku. Saudara-saudara, itu nikmat yang sangat luar biasa gitu ya, aku merasakan. Dan bulan November saat itu aku langsung dibaptis. Dan pastinya aku merasakan kebaikan yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus saat itu. Dan pastinya juga kebaikan yang sama yang akan saudara-saudara rasakan dari Tuhan Yesus yang sama, yang seperti aku rasakan dalam hidup saudara-saudara. Amin. Dan kita harus percaya bahwa semua kesedihan yang kita alamin, Tuhan akan gantikan dengan berkat yang luar biasa. Amin. Setelah itu, aku tidak ada pekerjaan, COVID masih tetap berjalan, bahkan semakin parah. Gak pernah terlintas di pikiran aku lagi parah-parahnya COVID naik gitu ya. Lagi kita benar-benar gak boleh kemana-mana. Jakarta tuh kayak kota mati banget. Tiba-tiba aku dapat kabar, aku dapat kerjaan katanya. Aku sampai kayak, hah? Dapat kerjaan? Sampai aku bilang ke manajer aku, yakin gak main-main nih? Wah bohong banget, gak mungkin. Orang lagi COVID lagi naik-naiknya. Karena kerjaannya pun juga bukan di Indonesia lagi. Aku dapat kerjaan di luar negeri, yang negaranya tuh yang benar-benar salah satu negara yang aku pengen datang lagi. Waktu itu aku dapat kerjaan di Korea. Aku dapat syuting acara yang memang syutingan itu harusnya pending di tahun 2019, akhirnya pending ke bulan Oktober pada saat itu. Aku yang kayak, serius ini? Kayaknya gak mungkin.
Tapi ternyata benar kejadian ya pada saat itu. Bahkan aku pun juga waktu pergi ke Korea waktu itu masih harus ada karantina 2 minggu dulu di Korea. Tapi pada saat itu karena aku sudah mengenal sama Tuhan, 2 minggu itu tuh gak berasa banget. Saudara-saudara, 2 minggu aku di dalam kamar hotel yang kecil, aku menyembah Tuhan, worship tiap hari, dengerin khotbah sehari bisa sampai 5 pendeta aku dengerin. Waktu itu aku dengerin khotbahnya. Gak berasa sama sekali. Benar-benar dahsyat dan ajaib Tuhan Yesus itu. Bayangin, selama proses syuting di Korea itu, tadinya aku kayak aduh takut gimana ya cara komunikasinya, karena semua tim produksi tuh orang Korea semua. Memang ada hostnya tuh 5 orang host ini memang ada orang Korea tapi bisa bahasa Indonesia, dan sisanya orang Indonesia juga yang memang sedikit banyak mengerti lah bahasa Korea. Aku sendiri aja yang nggak tahu nih, bener-bener blank, nggak tau, cuman tahu annyeonghaseyo, sarangeo gitu doang ya waktu itu. Ya kan nggak mungkin aku tiba-tiba annyeonghaseyo sarangeo, nggak mungkin ya. Mereka mau ngomongin aku pas lagi syuting juga aku nggak akan ngerti. Tapi setelah syuting itu berjalan, ternyata aku dapat apresiasi yang luar biasa. Pada saat itu aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku serahin sama Tuhan, bukan kekuatan aku tapi kekuatan Tuhan, aku bisa jalanin syuting ini. Bayangin, jadi memang project syutingan ini tuh rencananya akan ada season-season selanjutnya. Jadi waktu itu ada 5 host. Dari situ akhirnya ada season yang kedua. Dari 5 host ini terpilihlah 2 host lama untuk ikut di season kedua. 3 host ini tidak ikut lagi di season yang kedua. Dan salah satunya dari 2 ini adalah aku. Orang-orang bilang, wih hebat si Rafael, bisa syuting lagi season kedua. Aku bilang bukan aku yang hebat, Tuhan Yesus yang bikin aku jadi hebat. Bukan kekuatan aku kok. Kalau gak ada Tuhan Yesus mah aku juga bukan apa-apa. Gak bisa, mana bisa aku sekarang syuting di Korea kalau bukan gara-gara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bikin aku jadi hebat, bukan aku yang hebat. Itu saudara-saudara. Setelah itu, setelah beres syuting, apakah hidup aku baik-baik saja? Tentu tidak, saudara-saudara. Di situ habis kerjaan itu udah gak ada kerjaan lagi. Anyep hidup aku. Terus aku bingung, ngapain lagi ya? Ya udah, satu-satunya cara lagi apa? Pegangan aku cuma Tuhan Yesus. Aku datang sama Tuhan, curhat sama Papa Yesus di atas. Pak, Tuhan, harus ngapain nih aku nih? Bingung. Mau ngapain? Terus tiba-tiba nggak tahu dapat hikmat, ya. Oh, coba ya. Sosial media kayaknya bisa digunakan saat itu. Karena kan semua serba online. Oh ya, oke lah, aku punya sosial media yang lumayan lah, ya, followersnya lumayan. Terus aku coba bikin dari uang yang aku punya nih, aku beli baju bagus. Aku coba bikin konten-konten OOTD, foto, sat gitu ya. Aku bikin beberapa OOTD ya dengan uang yang sangat terbatas saat itu, dan berharap dari postingan-postingan aku mendatangkan rezeki untuk ada endorsement pada saat itu ya. Terus udah aku posting nih. Bayangin saudara, followers aku saat itu 1,7 juta. Tapi yang nge-likes cuma 700 orang. Kenapa ya? Aku bilang, kenapa ya? Padahal baju yang aku pakai udah bagus kok. Orang lain ngepost banyak banget yang nge-likes, kok aku gak ada yang nge-likes. Oh mungkin kontennya harus dibikin lebih ke video kali ya gitu. Dibikin ke video gitu. Bikin video OTD gini nih, nggak ada yang nonton. Yang nonton paling cuman berapa? 1.000 paling banyak 1.000 waktu itu. Itu yang 1.600.900 orang pada kemana ya? Nggak suka berarti sama konten aku. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, ayo dong Tuhan, kasih kesempatan aku lagi untuk punya kerjaan. Aku kan penyanyi, aku kan bisa acting juga lah. Pengen punya kerjaan lagi, main sinetron atau main FTV, main film, main apa gitu. Nyanyi lagi di panggung, gak apa-apa Tuhan. Dibayar berapa ratus ribu juga gak apa-apa. Yang penting aku bisa kerja gitu. Aku bilang sama Tuhan, ayo dong Tuhan, kon punya talenta, Tuhan udah kasih gini. Tuhan jawab gak? Tuhan jawab, tapi gak jadi penyanyi, gak jadi aktor. Jadinya yang suka kayak gini, tatangga gitu, kayak bawa makanan gitu. Gak pernah kepikiran aku coba jadi food vlogger apa. Dulu kan aku bener-bener yang ngejaga badan banget, nge-gym, makan juga harus
bersih semuanya, dihitung kalori yang masuk, ini tiba-tiba Tuhan das, kamu jadi food vlogger, makan semuanya, jadi aja lemak lagi tuh ya sekarang ya. Tapi gak apa-apa, memang seperti lagu aku tadi, Tuhan tuh bekerja di luar batas pikiran kita gitu. Yang dari satu makanan yang kalau boleh dibilang, kalau aku ditanya, Rafael makanan favorit apa? Ini. Makanan yang viral ini, yang bikin aku viral ini gak masuk di salah satu makanan favorit aku. Ada yang tahu makanan apa? Seblak. Suka seblak? Suka? Suka? Wih, keren. Ini ada duta seblak Indonesia di sini. Udah nyobain seblak aku belum? Ya harusnya tadi bawa ya. Lupa. Nanti mungkin ya ke Palangkaraya selanjutnya kita bawa ya seblaknya ya. Atau abis ini kita mau ngulek. Ada? Dari panitia ada cobek. Dari seblak tiba-tiba Tuhan bikin aku viral. Di situ aku benar-benar dibukain jalan lagi. Aku dikenal lagi. Dulu aku dikenal bertujuh. Sekarang dikenal cuma satu orang sendiri, dari sendiri lagi. Gara-gara si seblak ini. Aku yang hebat? Bukan. Siapa yang hebat? Tuhan Yesus. Kasih hikmat pada saat itu. Dibikin waktu itu pas lagi seblak itu muncul, aku di Garut, lapar malam-malam. Terus aku bilang ke adik aku, Dek, coba beli makanan yang biasa kita pesen 24 jam itu. Di chat lah yang jualnya. Gak balas-balas. Terus kata adik aku, udah bikin aja ini nih, ada kerupuk di sini. Goreng kerupuk? Aku bilang, enggak, udah diem aja. Kita bikin seblak aku bilang itu. Akhirnya dibikinlah saat itu. Terus Tuhan gerakan hati aku untuk ngepost. Karena waktu itu aku udah hopeless sama sosial media. Jadi apa-apa aku posting. Kayak bapak-bapak sekarang ya, ibu-ibu kalau apa-apa posting ya bu. Ya, feed posting ini. Jadi aku dulu emang udah bapak-bapak sih umurnya. Aku posting apa, aku video apa posting. Tujuannya cuman kayak memenuhi feed aja saat itu ya, memenuhi sosial media aku. Tapi ternyata pada saat itu tiba-tiba boom. Besoknya yang lihat, kenapa ini tiba-tiba viewsnya jadi 1,8. Terus naik. Terus tiba-tiba banyak yang nge-tagin bikin seblak. Tiba-tiba kerupuk habis di mana-mana. Tuh kerupuk jadi mahal katanya. Aku senengnya tuh bukan berkatnya bukan cuma buat aku aja, tapi ternyata orang lain juga kasih berkat gitu. Karena aku juga pernah bilang sama Tuhan, coba Tuhan kasih berkat sama aku, tapi gimana caranya supaya aku juga bisa jadi berkat juga buat banyak orang. Tuhan kasih itu. Tiba-tiba ada yang aku dapat kabar, ada yang pabrik kerupuk yang mau tutup. Akhirnya dia malah jadi beli mesin kerupuk 2 lagi. Coba, yang tadinya tukang seblak mau bangkrut, tiba-tiba jadi masukin menu seblak Rafael ini, dia jadi bikin lagi. Kan luar biasa ya Tuhan Yesus itu ya. Berkatnya cuma bukan buat aku, tapi buat banyak orang juga. Seperti dalam ayat Alkitab lagi, dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat sudah sangat populer banget dan ini menjadi pegangan buat aku. Makanya kita tuh benar-benar harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya dari cerita ini juga aku pengen ngajak saudara-saudara, ngajak tetangga semua di sini Palangkaraya untuk maintain hubungan kita sama Tuhan. Ya, masa buat kerjaan aja bisa dari jam berapa? 8 pagi sampai jam 6 sore. Waktunya khusus untuk kerjaan, masa buat Tuhan gak ada waktu khusus? Ya, paling 5 menit juga gak apa-apa. Tuhan mah gak baper orangnya. Ya, Tuhan mah gak apa-apa. Sekarang gak harus yang kayak berlutut gitu ya tiap pagi, Tuhan Yesus. Gak usah. Aku mah biasa kalau misalnya ngobrol sama Tuhan ya, lagi di jalan, lagi nyetir gitu, kayak, Tuhan, gila, gue gak suka banget tahu sama orang itu tadi. Masa dia tiba-tiba begini. Coba gimana kata Tuhan? Kumaha pika sebelen pisan eta budak teh nya gitu. Nggak ngerti ya? Ada orang Sunda di sini? Nyebelin gitu itu orang. Kenapa itu nyebelin? Apapun pokoknya aku ceritain sama Tuhan. Sekecil apapun, sepele apapun aku bilang sama Tuhan, Tuhan, ini teh gini ya Tuhan. Bayangin aku udah bikin video ya susah-susah ya, ini klien teh kenapa banyak mau pisan. Banyak revisi ini itu, yang revisi ini, ngobrol sama Tuhan. Tapi Tuhan kasih hikmat sama aku. Jadi
Nggak perlu yang kayak berdoa yang apa namanya, serius, bukan serius, apa, baku dengan kata-kata baku, Tuhan Yesus gitu-gitu. Enggak, ngobrol aja kayak sama papa. Karena kan Tuhan Yesus mah bisa dijadiin papa, pasti dijadiin sahabat, jadiin bro, jadiin bestie, bisa banget. Ngobrol aja sama Tuhan. Kadang-kadang aku juga misalnya banyak teman-teman yang suka curhat sama aku gini, aduh bro, gila ya duit hidup gua susah banget nih. Oh, mana orang tua gua begini kerjaan susah. Lu ngobrol deh sama Tuhan. Aduh, gua mah berdosa. Kayaknya Tuhan juga akan dengar doa-doa gua deh. Aduh, gua mah tidak layak di depan Tuhan. Itu pekerjaan iblis, saudara-saudara, yang mau ngejauhin kita sama Tuhan. Jadi perasaan bersalah itu tuh yang bikin kita akhirnya malah jadi jauh sama Tuhan. Gak pernah ngobrol-ngobrol akhirnya sama Tuhan. Jadi kesampingkanlah pikiran itu. Karena Tuhan tuh pengen, Tuhan tahu kita mau ngomong apa, tapi Tuhan tuh pengen kita kayak ngobrol gitu sama dia, kayak anaknya gitu. Kayak ngerengek-rengek gitu. Kayak lagi seneng pengen kayak, Papa aku dapet ini, seneng, happy loh pak. Jangan lagi susah aja sama Tuhan juga. Kalau lagi seneng juga bilang sama Tuhan, Tuhan makasih ya gini. Kadang biasa gitu ya. Kalau udah seneng juga harus jadi lupa sama Tuhan. Lupa sama yang kasih berkat sama kita. Gitu. Jadi mungkin di sini saudara-saudara ada yang datang dengan berbeban berat, dengan masalah, dengan penyakit. Aku ingetin buat datang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, gak apa-apa, terserah. Suka-sukanya Tuhan aja deh. Mau titipin penyakit ini, mau titipin masalah ini, mau titipin apa, mau dibulak-balik hidup kita kayak apa. Tapi Tuhan jangan pernah ninggalin aku ya. Tapi Tuhan temenin terus aku ya, gitu. Bilang seperti itu sama Tuhan. Gak apa-apa dunia ini merendahkan kita serendah-rendahnya, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan meninggikan kita setinggi-tingginya. Amin. Aku juga berdoa untuk semua saudara-saudara sini, dan melalui gereja YHS Palangkaraya ini semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan Yesus dengan benar, dan pastinya semakin banyak juga berkat dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Untuk menutup sharing hari ini, aku mau ngajak saudara-saudara semua untuk kita naikkan sama-sama pujian untuk Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri.